Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Karena itu Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan sebelum kita memulai segala pekerjaan kita, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu di pagi hari ini. Begitu besar kasih-Mu memelihara, menjagai kehidupan kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini Engkau bangkitkan kami dari tidur kami dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena itu persiapkanlah hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada hari ini yaitu hari Selasa tanggal 29 Juni tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1. Demikian bunyinya. Dan dituliskanlah kepada jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikian firman Tuhan. Jemaat Sardis dikatakan Tuhan, mereka hidup tetapi mati. Mereka hidup secara jasmani, tapi mati secara hidup rohani. Kota Sardis terkenal dengan kota yang kaya, kota yang makmur, kota yang aman. Kemapanan ekonomi membuat jemaat hidup dalam zona nyaman, sehingga menjalani kehidupan rohaninya pun tanpa kesungguhan, tidak lagi mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi mereka menjadikan kekayaan itu sebagai sandaran hidup mereka. Mereka aktif dalam
kegiatan kerohanian, namun dasar pelayanan mereka tampak hebat dipandang manusia, tapi Tuhan memiliki penilaian dan pandangan yang berbeda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan justru menegur jemaat Sardis dengan sangat keras dan sangat pedas. Dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Ternyata tidak satu pun pekerjaan, tidak satu pun dari pelayanan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun mereka hidup sebagai orang Kristen, namun mereka mati secara rohani. Artinya, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan tidak mendatangkan perkenanan dari Tuhan. Tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah peringatan Tuhan kepada jemaat di Sardis, supaya mereka bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran Tuhan, supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan ini jugalah yang menjadi peringatan kepada kita masing-masing. Dipertanyakan kepada kita, apakah pekerjaan kita atau apakah pelayanan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jangan-jangan kita sibuk ke sana, sibuk ke sini, tapi tidak berkenan kepada Tuhan segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita perbuat. Karena itu mari kita mengkoreksi segala apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mari kita mengkoreksi apakah perbuatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita pada saat ini, kita diajak Bapak Ibu, mari bekerja, mari melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Dan itu adalah sebagai buah dari iman kita. Sehingga segala apa yang kita perbuat menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan dan juga menjadi berkat dan sukacita bagi semua orang. Jangan pekerjaan kita, jangan pelayanan kita atau apapun yang kita lakukan menjadi tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan karena kita melakukannya mengandalkan Tuhan. Kita melakukannya dalam iman hanya kepada Tuhan. Kemudian kita diajak supaya kita hidup dalam kekudusan. Dengan kita hidup di dalam kekudusan, kita ikut dalam barisan Tuhan dalam pakaian putih untuk menerima mahkota kehidupan yang selama-lamanya. Itu adalah impian setiap orang. Kalau kita mau ikut dalam barisan pakaian putih, barisan Tuhan, maka mari kembalilah, bertobatlah, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan di dalam setiap keadaan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali
di dalam kehidupan ini. Sebagai umat Kristiani, umat yang percaya kepada Tuhan, biarlah segala apa yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap tindakan, dalam setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Supaya kami jangan mencari zona aman, tetapi perbuatan kami tidak Tuhan kehendaki. Tetapi biarlah semuanya apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, karena Roh-Mu yang menuntun kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Engkau Tuhan yang melindungi kami, menjagai kami. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami untuk berjuang melawan penyakit COVID-19 ini, agar kami dapat bebas dan dapat memuji memuliakan Engkau. Banyak saudara-saudara kami yang sudah terpapar, baik di rumah sakit, baik di rumah mereka masing-masing. Engkau yang bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat kuat dan kokoh berdiri di atas iman kepercayaannya hanya kepada Tuhan, sehingga mereka dapat semangat dalam menghadapi dan melawan penyakit COVID-19 itu, sehingga mereka dapat bersukacita dan memuji memuliakan Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan yang mendahului segala akal dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus, sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Selamat pagi dan selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.